Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Terakhir kemarin kita belajar tentang pengertian dari laju reaksi. Di mana kita belajar bahwa laju reaksi atau yang disimbolkan dengan A, pengertiannya produk ya, dalam laju reaksi produk mengalami penambahan sementara reaktan mengalami pengurangan. Nah, dari sini, dari pengertian ini, kalau misalnya ada persamaan reaksi, misalnya di sini A ditambah B menjadi C ditambah D. Pertanyaannya, tentukan berapakah laju reaksi dari A, B, C, dan D. Maka untuk menentukan laju reaksinya, persamaannya itu seperti ini. Jadi laju reaksi dari A sama dengan delta konsentrasi A per delta T. Jangan lupa ini adalah reaktan ya. A dan B adalah reaktan, C dan D adalah produk. Karena A dan B adalah reaktan, maka di depan reaktan diberikan tanda minus. Oke. Nah, kalau untuk produk berarti di sini laju reaksi dari C sama dengan delta konsentrasi dari C per delta T. Di depan ini kita berikan tanda positif karena C itu sebagai produk. Oke, jadi kalau misalnya saya lanjutkan di sini untuk menentukan laju reaksi dari B, maka ini menjadi minus delta konsentrasi B per delta T. Sementara untuk menentukan laju reaksi dari D, ini berarti plus delta konsentrasi D per delta konsentrasi D per delta T. Plus menandakan bahwa dia mengalami penambahan, sementara minus menandakan bahwa dia mengalami pengurangan. Supaya tidak bingung, kita akan masuk ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Misalkan di sini terdapat sebanyak 10 mol gas N2O5 kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang bervolume 5 liter. Ya, setelah 5 detik ternyata terjadi reaksi dan reaksinya menghasilkan 4 mol gas N2O5. Pertanyaannya adalah berapa laju reaksi dari N2O5, NO2 dan O2. Biasanya soal seperti ini akan ada persamaan reaksinya. Nah, persamaan reaksinya saya tulis di sini. Berarti berdasarkan soal persamaan reaksinya sama dengan N2O5 kemudian tanda panah. Kenapa saya tahu kalau tanda panah? Ingat ini terbentuk berarti NO2 di sini sifatnya sebagai produk ya. Terbentuk berarti ini NO2 ditambah O2. Setelah itu kita samakan reaksinya supaya semua bilangan bulat dan sesuai dengan pernyataan di soal bahwa gas NO2 di sini terdapat sebanyak 4 mol ya. Maka di sini saya akan menggunakan bilangan bulat untuk semua koefisiennya. Oke. Setelah itu ini saya akan setarakan reaksinya. Maka di sini karena oksigennya di sini ada 5, di sini ada 4, kurang 1, sebenarnya bisa saja kita berikan koefisien setengah di sini. Dan N-nya di sini karena 2, maka saya berikan koefisien 2 di sini. Tapi karena di sini tidak ada patokan bahwa N2O5 itu terurai sebanyak 1 mol, maka di sini saya akan membuat reaksi ini lebih enak dipandang ya dengan cara reaksinya kalau di sini ada bilangan yang tidak bulat, maka akan saya bulatkan dengan cara seluruh reaksinya akan saya kali 2. Maka ini akan menjadi 2 N2O5 terurai menjadi 4 NO2 ditambah O2. Setelah itu, nah reaksi yang sudah sempurna ini, di mana koefisiennya sudah bilangan bulat, inilah yang saya akan pakai untuk menentukan laju reaksinya. Oke, dari sini kita catat dulu apa saja yang diketahui di soal. Yang diketahui itu ada N dari N2O5 terdapat sebesar 10, sedangkan volume dari wadahnya itu terdapat sebesar 5 liter.
dan ada N dari NO2 terdapat sebanyak 4 mol. Kemudian ada waktu yang dipakai selama reaksi sebanyak 5 detik atau 5 sekon. Nah, pertanyaannya adalah, yang ditanya adalah laju reaksi dari NO2 berapa, laju reaksi dari N2O5 berapa, dan laju reaksi dari O2 ada berapa. Nah, untuk menyelesaikan persamaan seperti ini, karena di kalimatnya dia memberikan kita pernyataan bahwa setelah reaksi berlangsung selama 5 detik, ternyata terbentuk 4 mol gas NO2. Artinya, dia sudah mendapatkan hasilnya. Nah, di sini tahap awalnya dia menentukan atau dia memberikan kita clue bahwa N2O5 itu terdapat sebanyak 10. Jadi, kondisi awalnya itu ada N2O5 sebanyak 10. Kemudian nanti di kondisi akhir diperoleh hasil reaksinya itu NO2 sebanyak 4 mol. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menentukan nilai reaksi atau yang digunakan selama reaksi berlangsung. Maka untuk menentukan, ini kan laju reaksi, maka yang kita pakai itu adalah laju reaksi atau nilai atau mol yang dibutuhkan selama proses reaksi berlangsung. Kalau misalnya di sini N2O5 ini hanya kondisi awal, berarti sebelum reaksi berlangsung. Sementara ketika diperoleh NO2 berarti ini adalah kondisi di mana reaksi sudah selesai. Ya, ini ternyata terbentuk ya setelah 5 detik, berarti reaksinya berlangsung selama 5 detik. Nah, setelah reaksi berlangsung 5 detik diperoleh hasil sebanyak 4 mol gas NO2. Pertanyaannya adalah berapakah nilai atau berapa mol yang terpakai untuk N2O5? Kan kondisi awalnya kan 10, berarti terpakai berapa sih gitu. Kenapa bisa tiba-tiba menghasilkan 4 mol NO2. Nah, untuk memecahkan masalah seperti ini, kita perlu persamaan yang disebut dengan mula-mula reaksi sisa atau disebut dengan reaksi pembatas. Ya, ini kita memerlukan reaksi pembatas. Ya, reaksi pembatas ini saya singkat dengan MRS. Ini bukan rumus, tapi singkatan dari M itu adalah mula-mula. Mula-mula itu adalah kondisi awal, kemudian reaksi, ya. Reaksi itu berarti kondisi selama reaksi berlangsung. Dan yang terakhir adalah sisa. Sisa artinya kondisi setelah reaksi berlangsung. Nah, antara kondisi awal dan kondisi saat bereaksi dan kondisi sisa ini saya berikan garis pembatas. Makanya disebut dengan reaksi pembatas. Nah, setelah itu saya tuliskan di sini kondisi awal dari masing-masing zat. N2O5 itu kondisi awalnya sebanyak 10, ya. Berarti kalau misalnya dia dapat 10 di sini dan itu kondisi awal. Kondisi awal berarti sebelum terjadi reaksi. Kalau namanya sebelum terjadi reaksi berarti sebelum terbentuk NO2 dan O2. Maka di kondisi awal produk itu tidak ada. Selalu di kondisi awal reaksi produk belum ada. Ibaratnya kalau misalnya kita bikin donat, bahan donat itu adalah tepung dan gula dan lain-lainnya. Nah, tepung dan gula itu sebelum disatukan dibentuk dalam adonan belum bisa kita katakan bahwa itu akan terbentuk donat. Begitu juga dengan ini. Sebelum ini direaksikan, kita nggak bisa menebak apakah dia akan menghasilkan NO2 atau O2. Maka zat awal itu, bahan dasar itu adalah N2O5. Diketahui di sini sebanyak 10 mol. Nah, pada kondisi awal seperti ini, artinya NO2 di sini belum diketahui nilai molnya berapa. Karena kita belum mendapatkan, karena N2O5-nya di sini belum bereaksi. Karena nilai NO2 dan O2 belum ada, maka di sini kita tulis strip, bukan 0. 0 itu ada tapi habis, ya. Itu artinya kalau di reaksi pembatas. Sedangkan kalau strip artinya kosong, jadi belum ada apa-apa. Nah, setelah itu kita menyesuaikan di soal. Di sini kalimatnya, setelah 5 detik ternyata terbentuk 4 mol gas NO2.
4 mol gas NO2, berarti tersisa sebanyak 4 mol gas NO2. Berarti mol dari si NO2 di sini sama dengan 4. Nah, karena mol di sini sebanyak 4, sekarang pertanyaannya berapakah nilai reaksi ini? Untuk menentukan nilai reaksi, kita perlu melihat lagi pengertian dari laju reaksi. Laju reaksi, produk mengalami penambahan, reaktan mengalami pengurangan. Maka di sini saya naikkan ke atas. Karena apa? Ya, kalau misalnya di awalnya dia tidak ada, kan produk mengalami penambahan kan. Berarti di sini ini kan plus 4. Plus 4, kalau selama reaksi dia dipakai sebanyak 4 mol atau diperoleh sebanyak 4 mol, maka di akhir juga dia akan terbentuk sebanyak 4 mol. Ya. Saya ulang sekali lagi, kalau selama reaksi dia dipakai sebanyak 4 mol, maka di bawah juga atau dia akan tersisa atau terbentuk sebanyak 4 mol. Kenapa? Karena di atasnya dia nggak ada angka. Kalau ada angka di atasnya seharusnya angka di atas kepalanya ini akan ditambahkan ke bagian reaksi. Jadi mula-mula ditambahkan dengan reaksi akan terbentuk sisa. Itu kalau untuk produk. Tapi karena mula-mulanya NO2 itu tidak ada, berarti tidak ada ditambah 4, hasilnya sama dengan 4. Nah, di sini kalau kita sudah memperoleh nilai mol dari NO2, maka akan lebih gampang bagi kita untuk menentukan nilai mol dari N2O5 dan O2. Caranya seperti ini. Ya. 4 mol ini kita ibaratkan 4 donat. Ya. NO2 mendapatkan 4 donat karena di sini duitnya sebanyak 4.000. Ya, saya ulang sekali lagi. 4 di sini 4 mol dalam reaksi ini saya anggap sebagai donat sebanyak 4. Nah, NO2 memperoleh donat sebanyak 4 karena di sini dia punya duit sebanyak 4. Ya, atau secara kimianya NO2 di sini memperoleh nilai reaksi sebanyak 4 itu dengan kondisi punya koefisien sebanyak 4. Berarti kalau misalnya oksigen koefisiennya 1 atau oksigen hanya punya duit 1.000, berarti oksigen hanya mampu membeli 1 donat. Maka nilai reaksinya di sini sama dengan 1. Ya. Sementara untuk N2O5 di sini dia punya duit 2.000 atau punya koefisien sebanyak 2. Maka ya, karena dia punya duit sebanyak 2.000, maka N2O5 hanya mampu membeli donat sebanyak 2 atau hanya mampu bereaksi sebanyak 2 sesuai dengan koefisiennya. Nah, setelah itu balik lagi kita ke pengertian laju reaksi. Produk mengalami pengurangan. Maka ini menjadi minus 2. Berarti 10 dikurang 2 sama dengan 8. Tidak ada ditambah 1 sama dengan 1. Maka ini adalah nilai sisa dari reaksi N2O5 terurai menjadi NO2 dan O2. Ya. Dan ini adalah nilai reaksi yang kita cari, yang ini. Nilai reaksi atau jumlah mol N2O5 yang terpakai selama reaksi adalah 2 mol. Nilai mol dari NO2 yang terbentuk selama reaksi sama dengan 4 mol. Dan nilai mol dari oksigen yang terbentuk selama reaksi sama dengan 1 mol. Karena ini laju reaksi, maka kita menggunakan data mol dari nilai R. Ya. Karena ini laju reaksi, maka kita menggunakan data dari nilai R. Ya, jadinya nilai R dari ya N2O5 sama dengan minus 2 mol, NO2 sama dengan 4 mol, O2 sama dengan 1 mol. Nah, setelah ini kita menentukan nilai laju reaksinya. Berarti laju reaksi dari N2O5 sama dengan minus delta konsentrasi N2O5 per delta T. Ya, ingat ini minus karena N2O5 itu sebagai reaktan. Berarti di sini minus delta konsentrasi berarti molaritas. Molaritas artinya berarti mol per liter dari si N2O5 per delta T.
ya. Berarti di sini kalau misalnya saya cari nilai mol per liternya, ya boleh juga dengan cara kita cari dulu nilai mol per liternya. M sama dengan N per liter. Berarti nilai molnya berapa sih? Oh, berarti ternyata di sini minus 2 per 5. 5 ini saya dapatkan di soal. Ya, maka hasilnya sama dengan minus 0,4. Oke, berarti di sini minus dari minus 0,4 per delta T. Maaf, delta T-nya di sini 5 detik juga ya. Oke, ini saya balik lagi soalnya. Nih, T-nya di sini 5 detik, sementara volumenya tadi ini 5 mili nih. 5 liter. Maka ini menjadi plus ini per 5. Berarti 0,4 dibagi 5 hasilnya sama dengan 0,08 molar per sekon. Ya, ini minus berarti positif. Setelah itu kita bagi 5, maka ini sama dengan 0,08 molar per sekon. Sekarang kita cari laju reaksi dari NO2. Oh iya, by the way ya, sesuai dengan pernyataan di awal bahwa ini nilai 0,08 ini adalah laju reaksi dari N2O5 dengan koefisien 2. Ya, dengan koefisien 2. Kenapa saya bisa menebak koefisiennya 2? Karena di sini koefisiennya 2, ya. Kita menggunakan di sini yang 2 mol di sini. Oke, 2 mol ini diperoleh dari koefisiennya 2. Ingat ya, nilai R tadi ini saya umpamakan sebagai jumlah donat yang dapat dibeli, sementara koefisiennya itu saya anggap sebagai duit yang dimiliki oleh setiap zat. Oke, kita lanjut ke laju reaksi dari NO2. Oke, berarti laju reaksi dari NO2 karena NO2 sebagai produk, maka ini menjadi plus delta konsentrasi NO2 per delta T. Maka ini menjadi, ya, konsentrasi NO2 itu bisa kita cari dulu dengan cara seperti ini. Konsentrasi NO2 sama dengan mol reaksi dari NO2 per volume, ya, per volume dari wadahnya. Berarti molnya tadi itu kan ada 4 per 5. Berarti 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. 0,8. Maka di sini plus 0,8 per 5. Kita bagi lagi 5. Berarti 0,8 dibagi 5 hasilnya sama dengan 0,16 molar per sekon. Ini adalah laju reaksi dari NO2 dengan koefisien 4. Ya, laju NO2 dengan koefisien 4. Setelah itu, kita tentukan laju reaksi dari oksigen. Berarti laju dari O2 adalah, berarti A dari O2 sama dengan plus delta konsentrasi O2 per delta T. Berarti ini sama dengan plus 1, mohon maaf ya, kita cari dulu nih konsentrasi dari O2. Berarti ini sama dengan mol per liter. Berarti 1/5. Oke, berarti 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. 0,2 molar. Berarti di sini 0,2 per delta T. Delta T di sini adalah waktunya tadi ada 5 ya. Berarti di sini 0,2 dibagi 5 sama dengan 0,04 molar per sekon. Ini adalah laju reaksi dari si oksigen, ya, laju O2 dalam kondisi koefisien 1 aja ya, jangan 1 mol, takut bingung. Oke.
Jadi ini adalah laju oksigen dalam kondisi koefisien sebanyak 1. Ya, saya ingatkan sekali lagi, tadi reaksinya seperti ini. N2O5 ya, 2N2O5 terurai menjadi 4NO2 ditambah O2. Koefisien oksigen di sini ada 1 ya. Makanya saya bilang dengan kondisi koefisien 1. Terima kasih.